Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di dalam mata kuliah teori dasar perilaku, yaitu topik mengenai motivasi dan proses pembelajaran. Motivasi adalah salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Teori-teori terbentuknya motivasi pada manusia akan memberikan pemahaman faktor intrinsik dan ekstrinsik apa saja yang akan menggerakkan seorang individu untuk melakukan suatu tindakan. Nah, salah satu model yang dikembangkan adalah Maslow Hierarchy of Needs yang dikembangkan oleh seorang psikologis bernama Abraham Maslow. Beliau melakukan banyak studi terkait motivasi manusia dan membuat konsep berbentuk hierarki kebutuhan yang melambangkan faktor yang menjadi motivasi akan menentukan will to act atau kemauan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, di dalam piramida ini, seseorang akan terpikir mengenai kebutuhan tingkat yang lebih tinggi apabila level yang lebih rendah sudah terpenuhi. Begitu kebutuhan suatu tingkat terpenuhi, mereka tidak lagi menjadi motivator bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, piramidanya tampak seperti gambar di sini. Ada beberapa kebutuhan yang spesifik. Nah, awalnya piramidanya berbentuk seperti ini, kemudian sejalan dengan meningkatnya status sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, piramidanya sekarang berbentuk terbalik. Nah, level yang paling bawah adalah physiologic needs. Ini adalah kebutuhan primer yang dibutuhkan untuk basic survival, seperti udara untuk bernafas, makanan, air. Ini merupakan kebutuhan yang paling dominan dan paling kuat. Kemudian level di atasnya ada security dan safety need. Ini adalah kebutuhan seseorang untuk memiliki rasa aman berupa rasa aman secara finansial, rasa aman hidup secara fisik, kemudian perlindungan dan bebas dari rasa takut. Kebutuhan di atasnya lagi ada yang kita kenal sebagai social needs. Ini adalah kebutuhan seorang individu untuk merasa dicintai dan merasa menjadi bagian dari suatu komunitas atau suatu pergaulan antar teman. Kemudian kebutuhan di atasnya lagi ada esteem atau ego needs. Ini adalah kebutuhan seorang individu untuk memiliki arti atau memiliki self-worth, kompetensi, pencapaian, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, atau mendapatkan rasa respect, rasa hormat dari komunitas di sekitarnya. Dan yang paling tinggi dari hierarki Maslow adalah self-actualization atau self-realization. Ini adalah kebutuhan seorang individu untuk merasa menjadi orang yang unggul di bidang yang ia kuasai. Nah, apa kaitannya model hierarki Maslow ini dalam edukasi kesehatan gigi dan mulut? Nah, seorang edukator kesehatan gigi dan mulut harus bisa mengidentifikasi tiap-tiap individu ini posisinya ada di mana berkaitan dengan hierarki kebutuhan Maslow. Misalnya, pada beberapa individu dia hanya memikirkan kesehatan gigi dan mulut yang terkait dampaknya terhadap pergaulan. Misalnya, konsep dental appearance. Jadi orang akan peduli, akan merasa butuh untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut karena dia menganggap dental appearance atau tampilan gigi itu penting dalam interaksi dengan teman untuk mendapatkan pekerjaan, hubungan laki-laki dan perempuan. Dan jika memiliki gigi yang putih atau yang sangat rata, bagus, ini dikaitkan dengan status sosial di masyarakat. Nah, bagaimana mengaplikasikannya dalam setting edukasi? Pertama, edukator mengidentifikasi dulu target apa yang ingin dicapai sesuai dengan hierarki Maslow. Kemudian mendesain education plan sesuai dengan target yang ingin dicapai tersebut agar perubahan perilaku atau behavior change-nya bisa tercapai. Nah, konsep berikutnya tangga belajar atau the learning ladder. Nah, the learning ladder ini mengilustrasikan progresi seorang individu dari ignorance, dari tidak peduli sama sekali, mendapatkan informasi sampai akhirnya dia mengadopsi perilaku baru. Nah, tahapannya adalah mulai dari kondisi unawareness, meningkat jadi awareness, meningkat jadi interest, kemudian involvement, meningkat lagi jadi action, sampai akhirnya berubah menjadi lifelong habit atau kebiasaan yang terbentuk. Contohnya, pada tahap unawareness, seorang orang tua tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai early childhood caries atau karies gigi pada anak usia dini.
Kemudian pada saat ibunya hamil atau istrinya hamil, mereka mengikuti kelas prenatal di rumah sakit, dan di kelas prenatal itu mereka menerima edukasi atau informasi mengenai early childhood caries. Nah, di sini sudah terjadi perubahan dari tahap unawareness menjadi tahap awareness. Kemudian di dalam kelas tersebut, para orang tua berpartisipasi dalam diskusi, melihat berbagai gambar, diagram tentang early childhood caries. Kemudian mereka mulai tahu apa dampaknya penggunaan botol susu pada anak sehingga mereka tertidur, dan apa efeknya jika anak usia dini mengkonsumsi minuman atau susu manis sebelum bayinya tidur. Nah, setelah tahapan interest, mereka masuk ke tahapan involvement. Nah, misalnya di kelas itu kita melakukan sesi role play. Jadi sebelum proses persalinan, para orang tua melakukan role play bagaimana sih caranya kebiasaan yang baik saat anak minum susu sebelum tidur. Nah, ketika akhirnya anaknya lahir, kemudian orang tua yang sudah mendapatkan bekal informasi tadi ternyata mempraktekkan apa yang sudah mereka ketahui dengan rajin membersihkan gigi bayi yang sudah erupsi dengan kasa basah dan membiasakan anak minum air putih sudah mereka minum susu sebelum tidur. Artinya orang tua ini sudah ada di tahap action. Dan ketika ini dilakukan secara berulang, ketika mereka punya anak lagi, anak yang kedua, mereka akan melakukan hal yang sama karena benefitnya sudah dirasakan, sehingga terbentuklah yang disebut sebagai lifelong habit atau kebiasaan baru. Nah, ketika Anda memberikan edukasi di bidang kesehatan gigi dan mulut, akan ada audiens dengan berbagai gaya belajar yang berbeda. Ada yang sifatnya baru masuk informasinya kalau mereka melakukan self-learners dengan membaca buku, membaca artikel yang mereka lakukan secara individu sendiri-sendiri. Ada tipe pembelajar yang mereka baru bisa masuk informasinya kalau belajarnya dalam kelompok. Kemudian ada tipe pembelajar yang mereka baru bisa menerima atau mencerna informasi kalau diberikan secara auditori, jadi mereka mendengarkan. Kemudian ada tipe pembelajar yang harus melihat gambar-gambar secara visual, atau kinetik, ditulis kembali atau melakukan kembali baru informasinya bisa mereka cerna dengan baik. Nah, Anda sebagai oral health educator itu harus mampu memberikan informasi dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik strategi pembelajaran, supaya semua tipe ini bisa tercover. Jadi tidak hanya satu tipe pembelajar. Ini membutuhkan teknik yang spesifik. Nah, di dalam proses pembelajaran sendiri, kita akan lihat bahwa informasi itu akan terretensi dalam level yang berbeda-beda. Jika Anda hanya memberikan kuliah satu arah berupa lecture, biasanya setelah pertemuan itu selesai, dalam waktu yang berbeda, itu informasi yang terretensi hanya sekitar 5%. Kalau kombinasi antara lecture dan membaca bertambah jadi 10 tambah 5%. Terus demikian, dan ternyata retensi yang paling banyak informasinya terjadi apabila proses pembelajaran itu dilakukan practice by doing, atau kita meminta mereka untuk mengajari orang lain atau mendemonstrasikan kepada orang lain. Ini adalah retensi pembelajaran yang paling banyak, yaitu sekitar 75-90%. Nah, proses pembelajaran sendiri itu bisa terjadi dengan cepat dan bisa terretensi lebih lama kalau dia punya arti bagi orang yang mempelajari itu. Jadi misalnya kita mengajari orang cara menyikat gigi yang baik. Kita ajarkan pada ibu dengan anak di posyandu. Nah, mereka merasakan sendiri bahwa menyikat gigi anak usia dini itu sulit. Nah, karena mereka butuh informasi itu dan punya arti bagi kehidupan mereka, proses pembelajaran itu akan terjadi. Kemudian, penting di dalam proses pembelajaran itu terjadi atau dilakukan yang namanya repetisi atau pengulangan, review, dan reinforcement. Ini akan membuat proses pembelajaran itu akan lebih efektif. Proses pembelajaran itu akan lebih efektif juga apabila sensori yang dirangsang itu multiple, banyak. Jadi mendengar, melihat, mencoba, mendemonstrasi, itu ketika semua indera itu terstimulasi, proses pembelajaran akan terjadi lebih cepat. Dan yang harus diingat, people learn by doing. Jadi kita harus minta mereka yang mendengarkan edukasi itu untuk betul-betul involve melakukan perilaku baru yang kita inginkan. Dan jika mereka berespon dengan baik, harus segera diberi reinforcement. Nah,
Needs, motivation, dan readiness to learn ini semuanya penting dalam proses edukasi kesehatan gigi dan mulut. Perhatikan ini dengan baik dan lakukan intervensi yang tepat karena ini akan menentukan program pencegahan dan health promotion yang kita upayakan ini bisa berhasil. Sekian materi dari saya tentang motivation dan proses pembelajaran. Apabila ada pertanyaan, Anda dapat kirimkan melalui email saya di melisa31@ui.ac.id. Kita akan lanjutkan topik-topik behavior dan teori-teori perilaku yang lain dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.